Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan selamat tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat pagi Pak Ustadz Uci Armisi dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam tausiah Ramadan bersama guru kita Pak Ustadz Uci Armisi dengan topik perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami bersama Pak Uci untuk membuka doa dengan doa. Juga kami mintakan doa untuk keluarga yang wafat, yaitu satu almarhum Bapak Bambang Haji Sigit Suryono, Bambang H. Sigit Suryono, kakak dari Ibu Endang Kusulanjari. Yang kedua almarhumah Ibu Endang Trisuryati binti H. Supar, kakak dari Ibu Tatik Susanto. Juga mohon doa untuk kemudahan penyembuhan Ibu Dr. Yulhaini Ibu Nonon dan juga Bapak Trisubari suami Ibu Endang Kusulanjari yang sedang menjalani pengobatan intensif ke rumah sakit. Silakan Pak Uci. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على Ibrahim wa ala alihi wa alamina innaka majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar. Allahumma inna nas'aluka salamatan afiatan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa indal maut wa tambah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa tata minan nar wa inda. Ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah rezeki yang halal yang ya Allah terimalah segala ibu. Ya Allah ya Tuhan kami selamatkan Ali. Sehatkan jasmani kami, sehatkan rohani kami. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni kedua orang tua kami dan saudara-saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara saudara kami yang telah wafat, Bapak Bambang Hasigit, ya Allah. Maafkan dia, sayangi dia, dan ibu. Demikian juga Ibu Endang Trisuryati binti H. Ya Allah, terima ibadahnya. Terima ya Allah segala aktivitas menjadi ibadah yang rahmat ya dan sayangi dia serta ridai. Juga kepada saudara kami ya Allah yang sedang Allah yaitu Ibu Yulhaini dan Bapak Trisubari, berikanlah ya Allah kesembuhan sebagaimana Nabi Ibrahim. Mari tufa wa yasha. Kalau kami sakit ya Allah Engkau yang menyembuhkan kami dan sebagaimana Nabi Ayub. Kami disentuh penyakit jawab kita
dan kami-kami yang hadir, ya Allah, kesempatan yang baik. Berikan ya Allah kesehatan mereka dan jasmani kami, kesehatan rohani, kecerdasan akal dan hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini surat kami sukakan. Ada betul ya Allah, kami kembali kepada ridhoi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, bimbing kami terus, kami wafat. Karena tidak ada bimbingan yang paling baik kecuali bimbingan yang datangnya dari Engkau, sebagaimana Engkau telah membimbing orang-orang yang para nabi, para rasul, para awli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, pagi ini kita bisa hadir kembali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian Al-Quran, karena tidak ada kajian yang paling bagus kecuali Al-Quran. Itu yang Allah jelaskan di 39 ayat. Ya Allah, ya Allahu ahsanul hadis. Allah itu menurunkan sebagus-bagus perkataan. Allahu ahsanul hadis. Allah menurunkan bagus perkataan. Ya, tidak ada perkataan yang paling bagus. Maka itu kitaban mutasyabih, yaitu Quran mutasyabihan, yang ayat-ayatnya mutu ayatnya sama, mutunya sama, isinya beda-beda. Tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, tentang macam-macam, tentang kehidupan, bahkan tentang perdagangan, jual beli, tentang nikahan, tentang kematian, itu. Tapi nilainya sama, mutasyabih. Makanya banyak yang diulang-ulang oleh Allah ayat seperti recording in progress. Itu banyak yang diulang-ulang. Diulang, kata sholat diulang, kata sabar diulang, banyak yang diulang oleh Allah. Kenapa? Karena Quran itu adalah kitab dakwah. Jadi Allah itu mengulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang bisa gemetar. Minhu, karena Quran itu. Yang suka menggetar kalau dibaca Quran itu Bakar, Usman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Karena pasti benarnya, karena pasti jelas. Sampai juludul ladzina yakhshawna rabbahum, mata kulit mereka, alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang mereka takut kepada Tuhannya. Tapi kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah menggetar, mereka tenang, kulit mereka tenang, wa qulubuhum, dan hati mereka ila dzikrillah, karena ingat kepada Allah, ila dzikrillah, karena membaca Quran itu. Nah, dari kata-kata inilah kemudian ulama mengatakan zikir yang paling itu mengkaji Al-Quran, ila dzikrillah, qulubuhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lebih jauh lagi, dzalika hudallah, demikianlah petunjuk Allah yang bisa
menggetarkan, yang bisa menenangkan. Ritual itu bisa orang gemetar, orang itu adalah lembut ya, tenang, summa talinu juluduhum, kemudian mereka jadi tenang. Dzalika hudallah, begitulah petunjuk Allah itu bisa seperti itu. Yahdi bihi mayyasha, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah, apa yang dikehendaki itu yang mau. Nah, yang mau diingat. Mau. Nah, karena semuanya diingatkan. Wa may yudlilillah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu, maka ada baginya min hadin, seseorang yang bisa memberi petunjuk bagi. Kalau sudah orang sesat yang bisa memberi petunjuk, kecuali Allah juga. Jadi kita berdoa, kita mendoakan orang lain supaya mendapatkan petunjuk. Di ujungnya ya memberi petunjuk itu bukan kita, Allah juga. Kita hanya berdoa, kita hanya mendoakan, kita hanya berusaha. Ujungnya pantas atau tidaknya orang yang bersangkutan diberi petunjuk, ya kembali kepada Allah. Karena kita ini milik Allah, kita ini makhluk Allah. Allah tidak akan membiarkan makhluknya tersesat. Pasti dia bimbingnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kita tadi sudah baca doa, dan insya Allah kalau mau dekat dengan keluarga Ghazali, tanda perang, Free sepertinya. Iya, sepertinya. Sinyalnya kali, Bu. Assalamualaikum Pak Uci. Assalamualaikum Pak Uci, kita tunggu aja sebentar ya. Pak Ucinya keluar, mungkin masuk lagi sebentar. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Bu Aminah. Iya. Pak Uci udah muncul lagi. Selamat bergabung Bu Aminah. Sama-sama Ibu, salam kenal Bu Aminah. Pak Uci, coba saya ini dulu. Pak Ucinya mute. Sudah ada tapi lagi. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah Bu, sudah saya betulin nih konektornya nih supaya tidak putus ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita sudah hadir kembali untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui kajian Al-Quran. Kita pagi ini akan membicarakan tentang perjalanan manusia menuju Allah Anak. Karena tidak ada manusia yang tidak akan datang. Nah, ini kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita merasa bahwa kita mau di dunia terus padahal kita mau pulang. Orang yang pergi merantau satu saat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dulu karena ini akan saya ulas dari mulai awal, dari mulai alam ya, lalu manusia pertama, lalu ciptaan turunannya, lalu nanti alam dunia, kematian, ada alam barzah, nanti ada kiamat, ada alam mahsyar. Di alam mahsyar itu nanti ada
hisab, ada timbangan, nanti ada penyerahan catatan, ada penerimaan buku catatan, ada syafaat, itu pertolongan syafaat dari Rasulullah, kemudian nanti ada pidato setan, nanti ada sirot, penyeberangan jembatan yang tidak boleh tidak kita akan menyeberangi itu. Lalu nanti ada neraka, lalu nanti neraka itu sebagai minal pertama yang akan kita masuki. Lalu kita akan masuk ke surga, lalu nanti pertemuan dengan Allah. Kira-kira ada 18 lah Bu ya. Dan ini bahasan tentang perjalanan Tuhan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat, banyak banget. Ya, banyak sekali ayat. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, menurut Profesor Dr. Harun Nasution dalam buku tentang Islam modern, itu ayat yang berkaitan dengan hukum Ibu cuma 500 ayat dari 6.236 ayat. Itu hanya 500 ayat yang berkaitan dengan hukum, seperti tentang hukum sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, menikah, ada perceraian, ada rujuk, ada haid, ada khamr, makanan-makanan yang haram. Itu diperkirakan hanya 500 ayat dari 6.236 ayat. Berapa tuh kira-kira berapa persen tuh dari 6.236 ayat? Itu cuma 500 yang sehari-hari kita lakukan, ya kan, masuk puasa ini cuma 500 ayat. 9%. Dan ya 9%. Sedangkan yang banyak adalah yang berkaitan dengan nanti setelah kita wafat. Itu jauh lebih banyak ayat. Tapi kita jarang kaji. Kenapa? Karena itu butuh pemikiran yang dalam. Butuh kesediaan kita untuk membuka diri. Kalau ayat-ayat hukum itu kan hitam putih. Ya, kalau tidak haram, ya halal. Kalau tidak haram, halal. Kalau tidak halal, haram. Itu aja. Tapi yang berkaitan dengan perjalanan kita itu lebih banyak. Makanya untuk mengenal Allah Subhanahu itu ada 4 cara. Ya, ada 4 cara. 1, pelajari tentang bagaimana itu Allah menciptakan alam raya. Yang kedua, bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Yang ketiga, bagaimana itu sejarah-sejarah orang dahulu. Yang keempat, bagaimana itu janji-janji Allah. Cara mengenal Allah itu paling nggak ada kita untuk. Karena ujungnya Bapak dan Ibu itu bertemu dengan Allah. Itu endingnya itu kita, endingnya dalam kehidupan ini itu bertemu dengan Allah. Soal nanti bertemunya seperti apa, tapi bahwa ending kehidupan kita adalah bukan di dunia ini, tapi adalah bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Saya akan mengulas sedikit tentang pertama, ya, alam ruh. Ruh ini sudah lama diciptakan oleh Allah Subhanahu. Lama. Sebelum kita hadir, ruh ini sudah ada. Ruh ini sudah ada. Coba kita
Kita lihat di surat 32. Baru kita ini saja inti-intinya saja, karena saya hanya mengulas saja. Surat 32. Bahwa manusia itu sudah lama ruhnya ya. Boleh dibaca di surat 32 ayat 7, 8, dan 9. Ini intinya aja. Ini poin pentingnya aja. Walaupun yang lain juga penting untuk penjelasan ayat itu. Boleh dibaca Bu Dia pertama. Bu Mali atau Bu Tini, saya dulu ya. 34. Bu Dia boleh. Monggo Bu Tini, 32 ayat 7, 8, 9. Iya. Ayat 7. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dan dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu ahsan. Itu ahsan. Tidak ada ciptaan Tuhan itu yang semaunya, yang ecek-ecek, ya, yang jelek tidak ada. Menciptakan malaikat, bermacam-macam malaikat, menciptakan binatang-binatang. Ya, bermacam binatang, dari mulai binatang yang kecil sampai yang besar, mulai kuman begitu, kecoa, cicak, labang, ular, kucing, menciptakan tikus, kelinci, kambing, nggak ada yang ecek-ecek, ayam, terus harimau, kuda, kerbau, gajah, sampai yang ke unta begitu. Binatang tidak ada yang jelek, sesuai dengan namanya. Kalau cicak seperti itu, kalau ular seperti itu. Dan itu kita tahu nama-nama itu dari Allah, yang Allah berikan nama-nama itu lewat Nabi Adam. Jadi semuanya itu ahsan, kulla syai. Lalu menciptakan tumbuh-tumbuhan. Apa aja tumbuh-tumbuhan, pasti itu bagus. Ada yang enggak bagus. Katanya Ibu itu bunga anggrek saja lebih dari 100 macam. Anggrek itu lebih dari 100. Berbeda-beda, tapi semua cantik. Nah itu. Karena kulla syai. Alladzi ahsana kulla syai, segala sesuatu, pasir, batu, pasti berapa macam batu, berapa macam pasir, di pasir hitam, wah, macam pasir, tanah juga begitu. Kemudian wabada'a khalqal insan min tin, dan memulai ciptaan manusia itu dari tanah. Jadi Allah menjelaskan bahwa memulai menciptakan manusia itu dari tanah. Ya, wabada'a itu ibtidaiyah, itu memulai. Dari bada'a yabda'u. Jadi menciptakan wabada'a khalqal insan min tin. Di surat 32 ya. Wabada'a khalqal insan min tin. Dan memulai ciptaan manusia itu dari tanah. Disebutkan dalam beberapa surat yang lain, dari tanah. Dari tanah. Kita ini dari tanah. Itu dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai, segala sesuatu. Jadi kalau Allah ngomong syai'in itu apa saja. Rumput begitu, menciptakan rumput, menciptakan lumut, menciptakan apa saja, pasti bagus. Itu ahsan. Ahsana kulla syai.
Jadi menciptakan manusia, lalu menciptakan terakhir itu menciptakan manusia. Pasti walaupun dia umpamanya manusia itu seperti apa, pasti bagus. Tidak ada yang tidak bagus ciptaan Allah itu. Walaupun kita sering mengatakan, jelek amat ini ya, itu menurut manusia, jelek amat ini. Tapi kata Allah nggak ada yang jelek. Lalu wabada'a khalqal insan mimpi, dan memulai ciptaan manusia dari tanah. Manusia disebutkan. Yang lain enggak. Cukup dengan syai, dengan sesuatu. Jadi ketika manusia, karena nanti yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini manusia. Lalu Allah melanjutkan di ayat berikutnya, ayat 8-nya. Summa kemudian ja'ala menjadikan. Ja'ala menjadikan. Naslahu min sulalah. Keturunannya nasal itu keturunan. Min sulalah. Dari saripati. Dari saripati air. Mimma'in dari air, mahin itu asal kata hina itu dari hinun. Nah, itu mahin. Nah, ini hina banget katanya kan. Kita sering mengatakan hina itu min mahin. Nah, mahinin atau mahinun. Atau mahinan. Ya, mahin. Itu yang hina. Hina itu dari bahasa Quran ya, hina. Artinya sesuatu yang tidak bagus-bagus banget, maksudnya bukan barang, bukan dari besi, bukan dari emas, begitu, bukan dari intan, bukan dari tanah. Kita ini dari tanah. Siapapun kita ini dari tanah, tapi dari saripatinya, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, dari buah-buahan yang dimakan, lalu jadi darah, lalu intinya darah. Intinya darah itu jadi kita. Nah, jadi kita terbetul kalau kita ini dari tanah. Kalau ibu-ibu senang guci, senang keramik, senang bata, senang genting, begitu. Itu memang saudara ibu ya, itu ibu bersaudara tuh dengan dia, tuh dengan bata, keramik. Saudara itu. Jadi kalau ibu kamu dengan guci, dengan bata, dia saudaraku. Nah, itu saudara itu. Jadi ibu jangan salah ibu ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau ibu mencintai ibu, nah, itu saudara. Itu badannya. Itu badannya ibu. Summa kemudian sawahu menyempurnakannya. Badan itu waktu tadi dari mulai tetes air sampai 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Itu belum ada ruhnya, belum ada jiwanya. Summa kemudian sawahu disempurnakannya, wa nafakho yaitu ditiupkan fihi kepadanya mirruhihi. Nah, itu dari ruh ya. Mirruhihi dari Allah Subhanahu wa taala berupa ruh. Jadi ruh itu, jiwa itu tidak ada yang tahu, tidak kelihatan oleh mata kita. Di mata kita tidak bisa melihat seperti apa ruh kita ini. Yang kelihatan itu jasadnya ini. Ya. Dengan apa? Jadi ruh itu nggak kelihatan sama. Nah, tidak ada yang tahu tentang nyawa kita itu seperti apa. Itu khusus yang ditiupkan oleh Allah kepada si cabang bayi yang ada dalam kandungan, yaitu kata hadis 4 bulan 10 hari. Kemudian waja'ala dan telah menjadikannya lakum bagi kamu hai manusia as-sam'a. Baru dengan adanya itu kita bisa mendengar. Sebelum ada itu belum berfungsi itu si bayi dalam kandungan itu. Jadi mulai bisa mendengar itu si bayi itu setelah ada ruhnya, itu 4 bulan 10 hari.
Makanya ibu-ibu yang masih hamil boleh itu 4 bulan 10 hari diperdengarkan itu bacaan-bacaan Quran lewat ibu menempelkan radio tip begitu di perut ibu supaya si cabang bayi itu dalam kandungan bisa dengar, ya, bisa dengar dia, karena pendengaran itu pertama kali setelah ruh masuk. Wal absara baru kemudian penglihatan setelah lahir lebih dari 2 bulan baru bisa mendengar. Jadi itu si bayi kalau dia baru berumur 1 bulan walaupun matanya pelotot itu belum bisa lihat. Wal absar wal afidah, dan hati, diberi hati dengan adanya ruh masuk itu berfungsilah itu pendengaran, penglihatan dan hatinya. Walaupun itu pelan-pelan, semakin bagus, semakin dewasa, semakin dewasa. Jadi kita itu berasal dari yang sesuatu yang tidak bisa apa-apa menjadi luar biasa, menjadi pengusaha, menjadi artis, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi segala macam. Asalnya sebenarnya kita lemah sekali dari tanah. Qalilan ma tashkurun, tapi segitu juga dikasih oleh Allah, dikasih pendengaran, penglihatan, akal yang kemudian bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Saya ingin menggarisbawahi juga ibu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Salah satu syukur itu dijelaskan oleh Allah di surat 76 ayat 3. Salah satu tanda syukur itu mau menerima petunjuk. Nanti kita kembali ya ke ayat tadi. Itu salah satu tanda orang yang mau menerima petunjuk. Surat 76, surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 3. Dari mulai ayat pertama, 1, 2, nanti poinnya di ayat 3. Allah menjelaskan pada kita di surat 76 itu, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Telah datang apakah manusia, bukankah manusia itu telah datang atas manusia satu waktu di mana manusia pada saat itu lam yakun syai'am madhkur, belum disebut apa-apa. Belum disebut ketika air, ketika tanah, kita belum disebut manusia. Kemudian kata Allah, inna khalaqnal insan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu Bapak dan Ibu, selalu Allah menyebutkannya pendengaran dulu, sami'an basir. Kemudian tadi di ayat tadi manusia bisa mendengar, bisa melihat itu kalau sudah ada ruhnya masuk. Lalu, ayat 3-nya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Sungguhnya kami telah menunjukkannya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Nah, di situ. Jadi salah satu tanda orang yang bersyukur itu diberi hidayah, mau nerima. Di ayat 3 itu, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafur. Ada yang mau dan ada yang menolak. Nah, itu jadi di sini kita bisa tahu syukur yang paling tinggi adalah mau menerima hidayah, mau menerima petunjuk, mau menerima bimbingan.
Mudah-mudahan orang-orang yang hadir pada kesempatan yang baik ini termasuk orang yang bersyukur pada Allah. Kita kembali ke surat 32 lagi ayat 10. Surat 32 ayat 10. Wa qalu a'idza dolalna fil ardi a'inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bukan ibu yang sama. Banyak manusia yang tidak percaya akan dihidupkan kembali. Nah, apakah bila kami telah lenyap, hancur dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Nah, apakah kami nanti akan dihidupkan lagi? Apakah kami akan dihidupkan lagi? Itu banyak yang tidak. Kalau begitu, kata Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Kalau begitu mereka itu tidak yakin, ya, mereka kafir, mereka mengingkari, mereka menolak biliqa'i rabbihim. Liqa'i berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya Bapak dan Ibu akan bertemu dengan Allah, nah, itu berarti dia sebenarnya itu mengingkari, dia ingkar. Dari tanah saja bisa mendengar, bisa melihat, bisa kemudian beraktivitas, bahkan bisa membuat pesawat, bisa membuat gedung bertingkat 50 lantai itu manusia. Padahal tadinya dari setetes air menjadi ekor manusia. Itu Allah bisa melakukan itu. Apalagi menghidupkan setelah mati, di mana dia pernah ada. Kalau sekarang ini kan manusia tidak pernah ada, lalu ada. Itu Allah bisa. Jadi menghidupkan manusia setelah dia mati itu jauh lebih mudah karena dia ada. Kita lanjutkan lagi, masih ayat 32, ayat 11. Wa qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Boleh dibaca Ibu Malia, itu ayat 11. Terjemahnya silakan. Katakan, malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawamu akan mematikanmu dan mengembalikanmu kepada Tuhanmu. Ya. Jadi nanti satu saat malaikat maut, malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat yang keempat akan mencabut nyawa kita pada di mana kita nanti tidak akan bisa menolaknya. Maka mereka kemudian manusia itu akan diwafatkan dan dikembalikan pada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kematian itu adalah suatu kematian. Jadi kayak beginilah bahwa tahun sekian sebagai pegawai negeri akan pensiun, itu sudah pasti pensiun. Tidak mungkin tidak pensiun. Kepastian mati juga seperti itu, bahkan lebih dari itu. Kalau sudah kan pasti pensiun. Sama itu. Saya kalau satu saat itu saya akan. Jadi kepastian kematian, kepastian akan dicabut nyawa itu lebih pasti dibandingkan dengan apa? Kepastian pensiun pasti, kematian lebih pasti. Bahkan kalau pensiun bisa jadi malah diangkat lagi, pegawai lagi, suruh kerja lagi, tambahan karena diperlukan pengalamannya, ilmunya.
Tapi kematian tidak ada di dunia. Pasti akan. Ada teman saya yang nggak usah ngomong kematian, kitanya jadi lemes, katanya nggak ada semangat kerja nih, katanya kalau ngomong kematian. Jadi gimana? Nggak usah deh, katanya. Justru dengan adanya kematian itu harus lebih kerja keras. Sebenarnya jangan dibalik. Justru kalau kayak kita mau naik pesawat jam sekian kita akan terbang, sehingga kita siap-siap benar, karena begitu lewat jam yang ditentukan kita akan ditinggalkan. Itu jauh harus lebih kita semangat justru. Dengan adanya kematian justru harus lebih semangat, karena kita disediakan waktu oleh Allah terbatas, tidak akan terus. Maka katanya sangat rugi sekali orang yang tidak yakin dengan kematian, karena tepat. Jangan, tapi teman saya bilang, jangan ngomong-ngomong kematian, lemas, jadinya nggak ada gairah nih kita, katanya mau sini lemas, salah. Nah, makanya tadi yang saya bilang bahwa ayat-ayat hukum itu sedikit, dan perjalanan menuju Tuhan, wah. Karena itu dari perjalanan yang dahsyat, perjalanan umroh, perjalanan ke mana? Ke Palestina, bagi ke Masjidil Aqsa. Nah, itu perjalanan yang tidak panjang, sebentar. Sementara perjalanan menuju Tuhan itu panjang. Di situ Bapak dan Ibu sekalian, saya mengulas tentang alam ruh. Nah, lalu satu lagi, ruh. Surat 7 ayat 172, 173 ini menjelaskan pada kita bahwa ruh kita sudah lama ada. Ya, surat 7 ayat 170. Surat 7 172 boleh dibaca skala dari Bapak-bapak, mungkin oleh Bu Dia. Pak Nizam mungkin, Pak Nizam. Silakan Pak Nizam. Menurut apa sekarang? Surat 7 Pak, ayat 172. Surat 7 172. 172. Yes. Silakan Pak Nidom dibaca. Pak Nizam. Ada nggak ya? Itu juga. Ada apa? Kelihatan itu. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu sebelumnya Pak, dari wa idza akhadna Pak, wa idza akhadha wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahina an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Bapak dan Ibu sekalian yang jadi ruh kita itu sudah lama.
sebelum masuk ke dalam si cabang bayi atau kepada badan manusia. Itu sudah lama ruh kita itu. Dan ruh-ruh itu sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum manusia itu ruhnya itu masuk, itu sudah ada sumpah. Makanya fitrah manusia itu adalah semuanya bertuhan. Jadi sudah tidak bisa dirubah itu fitrah bertuhan pada siapapun, sekalipun orang itu ateis, sekalipun orang itu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Baduy, suku Eskimo, suku Aborigin, suku Dayak, suku yang berada di pedalaman sekalipun, apa itu ada di Kalimantan tuh ada yang satu suku lagi yang sangat sederhana sekali, mungkin katanya sudah ribuan tahun itu ada manusia di situ. Itu fitrahnya bertuhan, karena fitrah bertuhan itu sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam diri setiap manusia. Nah, sudah ada. Jika Allah bersumpah kepada ruh itu, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu, hai ruh? Qalu bala syahidna, betul Tuhan engkau adalah Tuhan kami. Itu sebelum masuk tuh, sebelum masuk ke dalam diri manusia, belum masuk itu. Ini masih di alam ruh, ya, di alam ruh. Antakulu yaumal kiamati inna kunna anha ghafilin. Kata Allah, supaya nanti ketika kamu kembali lagi kepada saya setelah kamu jalan-jalan ke dunia, 100 tahun, diberi kesempatan jalan-jalan di dunia 100 tahun, saya kasih kesempatan jalan-jalan. Lalu kamu kembali lagi kepada saya, lalu kamu bilang, Tuhan, waktu di dunia lupa sama engkau. Nah, itu tidak ada. Nah, tidak ada alasan kamu lupa kepada saya, kan kamu sudah. Jadi katanya Bapak, begitu dia lahir di muka bumi ini, lihat matahari, wah ini Tuhan. Lihat gunung, wah ini Tuhan. Lihat orang, ini Tuhan. Saking baiknya orang ini jadi Tuhan. Yang lihat laut, wah ini Tuhan. Oh, ternyata itu semuanya yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau begitu, saya itulah. Jadi ada manusia ketika dia melihat sesuatu yang dahsyat, umpamanya melihat laut, wah ini Tuhan, itu laut, sesuatu yang hebat. Jadi manusia itu akan mentuhankan kepada sesuatu yang menurut dia sesuatu itu besar, sesuatu itu kuat, ya, sesuatu itu hebat di Tuhan. Ada orang yang mentuhankan bisa jadi benda, bisa mentuhankan jabatan, bisa mentuhankan jabatan, bahkan bisa mentuhankan dirinya. Nah, itu bisa jadi. Kenapa? Karena lingkungan, bisa jadi karena lingkungan. Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan pada kita ayat berikutnya. Jadi dalam pandangan Quran, Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, tidak ada yang tidak bertuhan menurut Quran. Pasti ada, walaupun bersembunyi dia. Nah, walaupun tidak nampak dia ada. Jadi kalau dia mau ada ada bahaya yang besar yang tidak bisa dia mengelaknya, pasti dia akan keluar dari mulutnya. Ya, gitu. Di manusia kalau kesulitan, dalam keadaan kesulitan yang sangat, itu mengakui adanya. Pasti itu dalam mulutnya akan keluar fitrah
umpamanya digambarkan oleh Quran itu, fitrah bertuhan itu muncul itu di surat 29, itu fitrah bertuhan akan muncul, akan keluar dari manusia, ya, akan keluar dari manusia ketika manusia dalam keadaan kesulitan, itu di surat 29 ayat 65. Jadi kalau kita berada dalam keadaan yang sulit, pasti keluar itu fitrah bertuhan. Di surat 29 ayat 65, silakan Bapak Ibu sekalian ya, seperti membacanya. Bu Malia siapa? Apabila naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengabdian, ikhlas kepadanya. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya, Bapak sekalian ya, ayat ini menjelaskan sebenarnya begini. Kita naik kapal, kalau ini bagus, wah hebat. Lalu kapal ke tengah-tengah laut yang luas kan. Begitu kapal ini yang besar ini oleng itu karena ombak, karena angin begitu, itu mereka pasti dalam kapal yang berdoa, minta selamat, minta keselamatan. Karena kapal itu katanya walaupun besar itu ke tengah-tengah laut seperti sabut ya. Seperti sabut, iya sekali. Tiup angin laut, mau tenggelam apa? Pasti manusia itu pada saat itu. Itu kapal itu banyak ada 7 laut. Karena katanya kalau dia lapisan pertama itu kalau bocor masih ada lapis kedua. Bocor lagi lapis kedua, manusia akan semakin lebih takut, akan berdoa lebih kencang lagi. Masih ada lapis ketiga, bocor lagi, harus akan lebih kencang berdoa, akan lebih tulus kepada Allah. Masih ada lapis keempat, bocor lagi, akan lebih murni kepada Allah Subhanahu. Sudah yang keempat, yang kelima, sudah mau tenggelam kapal ini. Kemudian kapal ini ternyata selamat. Dan semua penumpangnya bisa selamat. Itu ke darat. Lupa lagi sama Tuhan. Lupa lagi sama Allah. Bahwa tadi itu seolah-olah tidak ada Tuhan. Padahal kata Allah, saya yang menyelamatkan kamu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, fitrah bertuhan itu Ibu sudah semenjak kita dalam alam ruh. Tidak bisa dihilangkan fitrah bertuhan itu. Sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau manusia itu Ibu syirik kepada Allah, tidak boleh menyalahkan orang tuanya. Nah, itu di surat 7 ayat 173. Tidak boleh menyalahkan kedua orang tuanya tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan, Bapak Ibu tidak boleh menyalahkan orang tuanya. Ya, tidak boleh. Karena pada diri manusia sudah ada fitrah bertuhan. Jadi jangan nyalahin Nabi Adam. Kalau kita salah dalam bertuhan, jangan nyalahin orang tua kita. Di sini, ayat ini tidak boleh menyalahkan orang tua kita. Tuhan, saya ini syirik ini dulu waktu di dunia. Saya bertuhan sama gunung. Saya bertuhan sama matahari. Itu gara-gara orang tua saya. Jadi yang memberikan contoh buruk
pada saya, orang tua saya, maka siksalah orang tua saya. Karena kesalahan saya ini kesalahan orang tua saya. Kata Allah, tidak bisa. Kamu tidak bisa menyalahkan orang tua kamu. Jadi cara bertuhan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setiap orang harus mencari sendiri-sendiri. Setiap orang punya kewajiban untuk mencari Tuhan, untuk memahami tentang Allah Subhanahu. Itu adanya di surat 173, autaqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Boleh dibaca terjemahannya, silakan. Saya baca ya. Ya. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Tuhan, kami ini kan punya bapak, punya ibu. Ibu kami, bapak kami yang mengajarkan kami ini syirik. Jadi kami syirik ini adalah karena keturunan orang tua kami. Jadi kesalahan itu diturunkan kepada kami. Lalu kami engkau siksa. Nggak bisa Tuhan. Siksalah orang tua kami. Jangan kami. Kata Allah, tidak bisa. Atau agar kamu tidak mengatakan, supaya kamu jangan mengatakan Tuhan kami syirik ini karena orang tua kami. Tidak boleh. Tidak boleh soal ketuhanan menyalahkan kedua orang. Jadi nanti kalau kita menyalahkan kedua orang tua kita, nanti ujungnya menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam disalahin sama kita. Karena nenek moyang kita Nabi Adam. Tidak bisa. Jadi di ayat ini bahwa setiap manusia punya tanggung jawab sendiri-sendiri tentang Tuhan. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, fitrah manusia sama. Jadi itu yang namanya di alam ruh ya. Di alam ruh itu manusia sudah disumpah siapa Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh menyalahkan kedua orangnya. Tuhan harus menyalahkan. Tadi termasuk yang kedua, penciptaan manusia. Tadi sudah dijelaskan di surat 32 ayat 7 bahwa manusia pertama itu. Lalu di surat 55, surat Ar-Rahman, ayat 14, manusia juga diciptakan dari tanah. Ayat 14 silakan dibaca, surat 55 ayat 4. Dan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut. Tanahnya tanah yang mana? Manusia diciptakan dari tanah. Tanah yang kering. Nah, tanah yang kering seperti tembikar. Seperti tadi, guci, bata, benteng, begitu, yang bisa dibentuk. Itu asalnya kita. Ya, surat Ar-Rahman ayat 14. Itu asalnya kita. Bukan dari apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu ada yang ngomong, tanah lu, nah jangan marah. Jangan marah, itu memang hiasannya dari anak kita. Dan akan kembali kepada tanah. Jadi tanah lagi gitu. Sedangkan ruh, nyawa kita kembali kepada Allah. Ya. Tanah kembali kepada tanah,
Kalau ruh, nyawa kita dari Allah kembali. Ya, jadi yang kedua keturunannya. Nah, sedangkan keturunan manusia tadi sudah dijelaskan juga di surat 32 tadi adalah bukan dari tanah tapi dari setetes air. Jadi kalau keturunannya dari setetes. Nah, kemudian yang keempat adalah masuklah kita ke alam dunia. Yang ini kita, Bapak dan Ibu, di nomor 4, alam dunia. Nah, proses-proses kita masuk sekarang di dunia ini. Nah, di dunia ini kita berapa lama kita tinggal di dunia? Tergantung Allah memberikan kesempatan. Dunia ini terbatas. Kalau menurut Quran, Bapak dan Ibu, kita tinggal di dunia ini cuma sesaat di siang hari. Jadi ibu-ibu ini walaupun udah lama nih, kata Allah sebenarnya sih nanti akan terbayang kita hidup di dunia ini adalah seperti sesaat di siang hari. Tidak lama ini. Surat 10, surat Yunus, kita akan lihat ayat 45. Surat 10, 45, kita akan merasa, tapi setelah kita nanti wafat, kita akan terbayang dunia ini ternyata cuma sesaat di siang hari. Nah, silahkan dibaca terjemahannya jalan langsung. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, nanti ketika kita kumpul di alam mahsyar itu akan terbayang bersama kita. Terbayang Padang, Aceh, Surabaya, Bali, akan terbayang sama kita itu. Ternyata saya sebentar ya waktu saya hidup di Surabaya, sebentar waktu saya hidup di Aceh, cuma sesaat di siang hari aja ternyata saya. Ketika Allah nanti di alam mahsyar. Illa sa'atan minan nahar, kecuali sesaat di siang hari. Apa itu ya ta'arufuna bainahum? Seperti saya ta'aruf, seperti saya kenalan di antara mereka. Jadi kita ketemu dengan seseorang, lalu kita ngobrol, lalu kita tanya namanya siapa? Bulan. Kamu siapa namanya? Bulan. Tinggal di mana? Itu di Gang Haji Naimun aja, Gang Haji Golden. Sudah anak berapa? Anak 2. Kerja di mana? Alhamdulillah kerja di pertanian, di perikanan, di kantor di DKI saya sebagai kepala biro kepegawaian atau biro bina mental. Setelah itu sudah berpisah. Tuh cuma kira-kira hidup kita di dunia cuma segitu doang tuh. Ketemu, tanya nama, tanya alamat, tanya rumah, tanya kerja, tanya anak, cuma segitu. Jadi kita terasa bahwa hidup di dunia ini, padahal di dunia ini kita, ya ada yang jadi menteri, ada yang presiden, ada yang jadi macam-macam, lama. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi hakim, ada yang jadi dosen, lama lagi. Puluhan tahun, belasan tahun. Tapi kata Allah tetap itu sangat minannah. Begitu nanti di akhirat terasa hidup kita di dunia tetap sesaat di siang. Walaupun menurut ukuran dunia lama. Tapi menurut ukuran akhirat kita sesaat di siang. Itu saat di siang hari seperti
coba seorang bayi lahir, kita berapa lama hidup di dalam kandungan ini? 9 bulan. Nah, lalu pernah merasa nggak bahwa kita hidup dalam kandungan 9 bulan? Pernah nggak ada yang ingat dalam kandungan ibu? Enggak. Nggak pernah. Ada yang ingat kan? Ada yang ingat ya. Alamnya alam kandungan beda. Nanti ibu, begitu kita berpisah dengan dunia yang segini cantiknya ini, yang lebih bagaimana kita hidup dalam kandungan 9 bulan, tidak ingat lagi. Nanti dunia, cuma segitu ya dunia itu. Tapi dunia yang sebentar ini, yang sesaat di siang hari itu menjadi penentu kehidupan kita nanti. Menjadi penentu kehidupan kita nanti. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat 45 tadi, qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Qad sungguh khasirar rugi alladzina, orang-orang yang bi liqa'illah, bertemu dengan Allah, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi rugi sekali orang yang tidak yakin ketemu dengan waktu di dunia. Katanya dia mintanya surga, mintanya bidadari aja. Nah, mintanya tempat-tempat indah. Itu aja katanya nanti akan dikasihnya surga. Tidak minta ketemu dengan. Apalagi yang tidak pernah yakin ada kehidupan lain. Tidak ada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang tinggi, mintanya ridho Allah Subhanahu. Karena di dalam ridho itu ada surga. Nah, ada surga. Jadi orang yang mintanya surga, ya dikasih surga. Jadi ada bocoran itu. Ada seorang yang soleh, dia dikasih bocoran, dia akan masuk, akan berjumpa dengan. Lalu dia tanya sama Tuhan, anak katanya pengikut-pengikut saya, surga apa enggak mereka? Masuk, mana? Ada, kok nggak ada di sini? Ada. Jadi kalau gitu mereka ada di mana dong? Di surga. Mereka cuma mintanya surga. Jadi saya sudah kasih surga. Ayo, kalau kamu tidak percaya, saya kasih tahu. Oh, dikasih tahu. Oh, ternyata betul ada di surga. Ada yang sedang makan-makan, ada sedang minum-minum, ada yang sedang tidur-tiduran, begitu. Kenapa mereka tidak ada di sini, Tuhan? Karena mereka waktu di dunianya cuma minta surga saya. Tidak minta ketemu dengan saya. Saya kasih. Kayak kita katanya mau datang ke satu istana raja. Datang ke istana raja. Kita minta ketemunya dengan istananya. Dengan kolam renang istana, dengan makanan-makanan istana. Kita datang, lalu kita dijamu, begitu, lalu kita disuruh melakukan apa saja di situ, kita renang, makan, silakan, begitu. Lalu protokol kerajaannya bilang, mohon maaf, Bapak dan Ibu, Raja tidak bisa. Cuma datang ke surga, tapi rajanya tidak ke istana, tapi rajanya tidak ada. Jadi ketemunya ya dengan makanannya. Nah, pasti itu ada yang jaga. Bapak dan Ibu katanya, paling tinggi nanti, yang paling hebat. Jadi kenikmatan yang paling tinggi itu kalau berjumpa dengan Allah, Allah ridho padanya. Sebagaimana Nabi Musa sudah bisa bercakap-cakap dengan Allah walaupun itu di belakang. Walaupun itu dalam hati dia, tapi dia terasa berjumpa dengan Allah Subhanahu.
Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi. Kita bertemu dengan Allah. Orang yang sudah merasa bisa bertemu dengan Allah itu bahagia. Sudah dekat dengan ya Allah. Sudah ngobrol kayak Nabi Yakub. Nabi Yakub. Kalau bapak dan ibu di musola, dia di rumah, dia lalu ngobrol, ya Allah, ini umurnya sudah 70 tahun, sudah lama saya. Idoi, kalau nanti saya kembali, ampuni segala. Ya Allah, nikmat yang kau beri saya terlalu amat. Dan sementara syukur saya kepadamu itu sedikit. Ampuni ya Allah. Kalau saya banyak paha, karena saya takut kalau nanti yang umur pada saya. Ngobrol aja sendiri dengan Allah. Itu habis sholat ya. Itu biasanya yang bisa begitu di usia-usia 60 ke atas. Kalau yang 40 sudah bisa, itu sudah apa? Tapi hanya itu yang 60 ke atas. Sudah banyak syukurnya, sudah banyak khusyuk begitu. Dan yang di depan saya ini kan umurnya kan cuma 55 nyampe kayak. Tapi kalau udah nyampe, wah ini. Ibu-ibu yang saya hormati, itu manusia ya. Nanti di alam dunia terasa itu hanya sesak di siang hari ketika berada nanti. Kalau kita sudah berada di alam akhirat, dunia ini terasa sama kita hanya sesaat. Sampai di situ, ibu-ibu yang saya hormati, ya nanti kita akan lanjutkan ke kematian. Kematian mungkin ada sharing dulu dengan Bapak dan Ibu semua yang hadir. Mungkin ada pertanyaan Pak, boleh? Ya silakan. Kita buka seksi pertanyaan. Mohon raise hand atau taruh di chat. Ini ada Ibu Endang Susilo Ningrum yang raise hand. Silakan Ibu di unmute dulu. Bu Endang, silakan Bu. Oh, salah belum. Mungkin ini Pak. Oh, Ibu Glorida ya. Silakan Ibu Glorida. Di unmute dulu. Terima kasih Bu Maria. Makasih Pak Uci. Saya tadi terpesan akan kita merasa hidup di dunia ini sesaat di siang hari. Itu pada 10.45 ya Pak. Kenapa di siang hari Pak? Kenapa tidak di malam hari? Atau kenapa itu diumpamakan di siang hari? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ruh. Tadi kata Bapak bahwa sudah buka di Al-Quran ya Pak ya, bahwa sudah ditentukan bahwa setiap manusia itu ada ruhnya. Apakah ruh itu berbeda satu sama lain atau ada tidak yang sama untuk manusia? Jadi ruhnya sama begitu. Atau itu masing-masing memang berbeda ruhnya? Iya. Ya, Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertama, di siang hari kok tidak di malam hari? Biasanya kita berjaga itu di siang hari atau di malam hari? Di malam hari kita lebih banyak berdoa ya Pak sebetulnya kalau saya rasakan. Di malam hari itu kita tidur. Di malam hari itu kadang-kadang lewat, tidur aja kan. Jadi nggak tahu malam itu juga sama 12 jam itu nggak tahu kita. Yang kita merasa hidup ini kan di siang hari. Kita beraktivitas, kita melakukan berbagai macam. Itu kan terasa. Kalau di malam hari kan kita
malam itu kadang-kadang hilang begitu aja kan, karena dipakai tidur sama kita. Sehingga perumpamaan itu adalah di siang hari. Baik. Karena di malam hari, kebanyakan manusia itu adalah tidur. Jadi tidak terpakai untuk beraktivitas kalau malam. Itu untuk tidur, untuk istirahat kalau di malam hari. Sedangkan yang digunakan betul-betul waktu kan di siang hari. Maka Allah mengatakan seperti sesaat, bukan sehari, tapi sesaat. Seperti orang ketemu deh tadi, ketemu ngobrol, Bu Ai ketemu dengan Bu Glorida, ketemunya di di Raudhah atau di ketemu gitu malam hari di tempat sa'i begitu. Kaget. Dengan siapa? Dengan ini dengan anak, dengan cucu atau dengan siapa? Enggak, dengan teman-teman. Cuma segitu doang tuh. Setelah itu karena ada kesadaran lagi melakukan aktivitas yang lain, kita nanti ketemu lagi ya, cuma segitu tuh. Kita hidup cuma sesaat di siang hari aja. Seperti Pak Nidho ketemu dengan Pak Alek begitu, ketemu, setelah ketemu di sini, ketemu di Bandung lah gitu kan. Tidak ada rencana ketemu. Waktu di Bandung, kaget, wah ini dulu tadarus bersama ini, ketemu di siang hari, ngobrol bla 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 bla. Di mana? Di sana tuh, lagi ngapain? Enggak, jalan-jalan aja. Terus berpisah, cuma segitu tuh. Kita diibaratkan hidup di dunia itu cuma ketemu sebentar, lalu kita berpisah lagi. Maka rugi kata Allah orang yang tidak ada keyakinan berjumpa dengan saya. Padahal hidup yang nanti itu hidup ketemu dengan saya. Itu jadi seperti di siang hari itu, karena siang hari di Siapa ya? Kita beraktivitas yang kedua, di siang hari. Di siang hari. Kedua yang kaitan dengan ruh, apakah ruh itu ada satu manusia, satu ruh untuk dua manusia? Tidak. Setiap ruh itu hanya sendiri-sendiri. Jadi berapa miliar Allah menciptakan ruh, tidak ada yang. Seperti sekarang berapa jumlah manusia? Kurang lebih 7 miliar manusia. Kurang lebih. Itu ruhnya sendiri-sendiri. Ruh yang pernah datang ke dunia, tidak akan datang lagi. Seperti ada kepercayaan lain, ada reinkarnasi gitu ya. Tidak ada dalam Islam reinkarnasi. Ruh yang sudah pernah ke dunia, lalu dia wafat, tidak akan kembali lagi. Dia berada di alam barzakh. Itu di surat 23 ayat ya. Orang yang sudah wafat itu ditaruh di situ. Ditaruh di situ di surat 23 ayat 100. Jadi tidak kembali dia. Jadi dia menanti, dia nunggu dia di sini. Berada di alam barzakh. Jadi orang yang sudah wafat nih, yang sekarang ini, entah orang tua kita, entah saudara kita, wafat dia, berada di situ. Jadi tidak ada ruh gentayangan dalam pandangan Islam. Itu ayat 100 barzah wa mi waraihim, itu di ayat 100 la'alli amal salihan bima taraktu kallam nah kalimatun wa qailuha wa mi waraihim barzakhun. Itu di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Jadi manusia yang sudah wafat itu berada di alam barzakh. Dan katanya orang yang di alam barzakh ini, ibu-ibu nanti ada penjelasan lebih lanjut ketika kita menjelaskan di materi yang lain, bahwa
orang-orang yang berada di alam barzah ini banyak sekali yang ingin hidup ke dunia karena memang belum akhirat. Belum. Alam barzah itu alam penantian. Jadi tidak ada yang satu ruh dua manusia atau pernah hidup di beberapa jasad manusia. Satu jasad satu ruh. Nah, jadi manusia ini masing-masing badan ada ruhnya sendiri-sendiri. Jadi alam barzah itu alam penantian antara dunia dan akhirat, itu ada namanya alam barzah. Jadi kalau ada orang mengantarkan jenazah ke kuburan, ya kuburan, lalu pembawa acara mengatakan, para hadirin sekalian yang hormati, kita saksikan, mudah-mudahan jasad ini atau bapak ini, dia beristirahat di akhir perjalanan hidup dia. Belum akhir, itu baru pertengahan, masih jauh. Jadi sekarang orang-orang di alam barzah itu masih menunggu di tengah perjalanan. Nah, ini sebagai mau ngomongnya begini, sebagai peristirahatan terakhir, itu pasti tidak tepat. Dia alam penantian. Nah, jadi kan orang-orang yang sudah berada di alam di kuburan itu jasadnya di tanah air, di jeruk purut, itu di karet tengkin begitu, tapi ruhnya di alam barzah. Jadi kalau kita ke kuburan ke situ, mengingatkan kita bahwa kita akan masuk kubur. Walaupun ada penjelasan lain dalam hadis, dalam Quran tidak ada. Kalau kita ke kuburan orang itu, katanya itu si ruh itu sementara datang juga ke kuburan. Tapi penjelasan ulama-ulama yang lain bahwa ketika manusia berada di alam, tidak ada yang bisa keluar, tetap. Cuma dia bisa melihat ke dunia, cuma dia tidak bisa keluar dari alam barzah. Alam yang sudah ditetapkan bagi orang-orang yang sudah wafat. Jadi kalau kita ke kuburan, ke karet dan ke tanah khusus, itu kuburan supaya kita bahwa kita akan mati. Makanya doanya itu assalamualaikum ya ahlad dia, atau ya ahli kubur, alam sejahtera, semoga Allah melimpahkan kepada ahli kubur. Wa inna, dan kami ini insyaallah bikum lahikun, kepada kamu lahikun, bertemu. Nah, jadi ketika kita ziarah ke kuburan itu sebenarnya kita sadar betul atau membangun kesadaran, bukan menemui orang itu di situ, sudah tidak ada di situ, karena dia berada di alam barzah. Kata Allah, dia berada di alam barzah. Tapi kita disunahkan untuk ziarah kuburan, karena banyak ketika kita ziarah ke kuburan itu ada perasaan kita, ada, ya Allah, saya tadi menziarahi kuburan ibu saya di Tanah Kusir, lalu saya berdoa di situ. Hanya pertama mengingatkan kita seperti ini. Jadi kita ya. Terima kasih, Pak Uci. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Rukmiwati yang resen. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mengenai alam barzah ini,
ruh kita yang terkumpul ya, ruh yang terkumpul di alam barzah itu, mereka itu isinya ngapain aja ya di sana, itu pertanyaan. Yang kedua, apakah Allah mengizinkan mereka untuk sekali-sekali datang ke dunia melihat anak cucu? Kan saya sering dengar kan didatengin siapa, datengin nenek moyangnya, kita mendampingi gitu kan pada saat-saat mengalami kesulitan anak cucunya gitu Pak. Terus yang ketiga ini, sebetulnya saya langsung terserang panic attack ini Pak ketika mendengarkan ceramah dari Bapak ini, karena saya jadi flashback kan ke masa lalu gitu loh kan. Terus mohon maaf ya ini kalau yang ketiga ini terlalu pribadi. Jadi saat ini saya itu bergidik merinding sekali gitu Pak, sampai keluar air mata karena menyadari di masa lalu gitu kan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang yang menurut saya sampah gitu loh Pak. Menurut saya ya hanya kosong, nggak ada nilainya. Kemudian ya sekarang ini apa yang harus saya lakukan gitu loh Pak untuk meraih ridho Allah, karena saya kemarin baca surat Quraisy aja salah-salah, padahal itu surat pendek gitu. Jadi saya tuh terus terang terserang panic attack ini Pak. Mohon petunjuk lah. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, coba dibuka dulu Ibu Rukmi surat 39 ayat 42, karena pertanyaannya tadi ngapain aja gitu kan ya mereka di alam barzah itu. Surat 39 ayat 42. Surat 39 ayat 42 ya Pak? Iya, boleh dibaca silakan Bu Rukmiwati. Ibu Rukmiwati. Makanya aja. Okay. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menggunakan akalnya, bagi orang yang mau merenungkan tentang kehidupan, kata Allah, orang yang mati itu saya genggam nyawanya, ruh orang yang sudah wafat. Demikian juga kata Allah orang yang sedang tidur. Jadi kalau kita wafat, nyawa kita digenggam oleh Allah, taruh oleh Allah di alam barzah. Lalu ketika orang itu tidur, juga kata Allah itu nyawanya saya genggam juga. Belum mati dia. Lam tamut fi manamiha, belum mati. Ini saya genggam juga. Jadi kalau kita, Bapak dan Ibu sekalian, ya itu nyawa kita tidak ada di sini. Kosong, jadi cuma badan aja. Hidup, nah, ngorok bisa jadi kita, atau bisa jadi mimpi begitu. Sedang hidup, tapi nyawanya nggak ada, keluar. Nah, kalau waktu tidur itu kata Allah, umurnya sampai di situ, famsik, saya tahan. Itu nyawanya tidak dimasukin lagi. Jadi kalau waktu tidur kita umurnya habis, pas habis, sedang tidur, kata Allah, saya tahan itu nyawanya itu. Makanya kalau ada orang mati ketika tidur, berarti sampai di situ. Atau ada orang sedang sujud ya, mati, berarti sampai di situ umurnya. Sampai di waktu sujud dia umurnya habis. Ya, berarti itu dia. Tidak dikembalikan lagi, kata Allah, famsik, saya tahan.
allati qada 'alaihal maut. Ya, tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Saya tahan itu nyawa orang yang sudah ditetapkan kematiannya saat itu. Entah dia sedang tidur, entah dia sedang sujud, entah dia sedang main judi, entah dia sedang melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Ada loh Bu, Bapak, ada orang mati ketika dia melakukan kejahatan. Apalagi umpamanya dia ditembak, mati ketika dia dikejar karena dia dalam keadaan melakukan kejahatan, mati. Berarti itu mati dalam kejahatan. Atau dah sedang mabuk, minum-minuman mabuk, mati. Nah, sampai situ berarti. Lalu kata Allah, wa yursilul ukhra ila ajalan musamma, tapi yang lain yang masih umurnya ada, wa yursilu, saya lepaskan lagi, maksudnya saya masukin lagi itu si nyawa itu kepada orang yang memang ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan. Sampai kapan itu? Ya masih ada umur dia, masih ada sebulan lagi, masih ada umur dia setahun lagi, masih ada 5 tahun lagi dia, walaupun dia tidur ya dimasukin lagi. Jadi kalau kita sekarang masih bisa ngobrol, masih bisa bekerja, berarti Allah masih memberikan tempat. Maka waktu yang kita gunakan, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu memang harusnya jangan disia-siakan. Karena itu benar-benar kita yang harus kita manfaatkan. Begitu dia sampai waktu yang tertentukan, maka kita tidak bisa apa-apa. Habislah, kita tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau sekarang kita masih hadir di muka bumi ini, berarti Allah memberikan kesempatan pada kita berbuat kebajikan sebelum. Lalu Allah ngomong di ujung ayat, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya kejadian yaitu ruh ketika orang mati digenggam dan ketika orang tidur digenggam itu nyawanya, itu sebenarnya kata Allah tanda-tanda kekuasaan saya yang besar bagi orang yang berpikir. Kecuali kita tidak berpikir, ya yang namanya mati ya mati dari begitu, yang namanya tidur bangun ya dari dulu juga begitu, itu berarti kita tidak berpikir. Kata Allah itu tanda kekuasaan yang besar, di mana nyawa itu keluar masuk keluar masuk. Jadi kita sudah belajar mati sebelum belajar. Nah, sehingga ketika kita mau tidur, Nabi membimbing kita supaya kita baca doa. Ketika mau baca doa itu, mau tidur itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Gimana ya doanya ya? Allahumma bika amantu. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Bu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nggak kok? Iya. Itu baru itu doa mau tidur Ibu. Bismika ya Allah, dengan namamu. Allahumma ya Allah, ahya saya hidup, wa amut dan saya mati. Jadi doanya sendiri kita sudah menjelaskan bahwa kita akan mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, saya hidup dan mati itu adalah Engkau ya Allah. Ya, itu doanya luar biasa. Jadi kita menyadari bahwa kita itu akan mati sebentar. Nah, jadi tidur itu bunga mati. Lalu coba bangun tidurnya gimana? Alhamdulillahi Lazi ahyana ba'da ma'amatana. Ba'da ma'ama. Ya Allah, zat yang
menghidupkan ba'da ma'amatana, setelah saya tadi mati, wa ilaihin nusur, dan kepada Engkau ya Allah nanti kami akan kembali. Jadi kita sadar betul ketika kita bangun itu tadi barusan kita mati ya Allah. Sekarang Engkau hidupkan lagi, alhamdulillah saya hidup lagi nih. Alhamdulillah saya bisa hidup lagi. Nah, kira-kira Ibu, kalau orang selamat dari kesandung, nggak ngapa-ngapa, itu alhamdulillahnya agak kencang nggak Bu? Agak kencang ya pasti ya. Alhamdulillah. Ibu mau ketabrak atau mau kejedot nggak jadi, alhamdulillah saya selamat. Atau mau tenggelam, orang mau tenggelam dah ya, di nyebrang di lautan begitu, kayak orang Sulawesi atau orang mana ya, kalau orang Madura yang dulu ya naik nyebrang pakai kapal lalu selamat, alhamdulillah. Padahal di tengah tuh ombak segala macam luar biasa hebat. Tapi alhamdulillah habis tidur nyantai, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah ya Allah saya hidup lagi, ya Allah saya lagi, alhamdulillah diberi kesempatan lagi. Coba kalau ruh saya tidak masuk lagi berarti saya habis. Apalagi kadang-kadang lupa baca alhamdulillah, malah yang dicari adalah handphone. Nah, ini ada berita apa dari Ibu Dia ya, malah alhamdulillahnya baru setelah baca handphone baru alhamdulillah ya ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi, malah belakangan baca alhamdulillah setelah tidur itu. Wah, itu kebangetan. Jadi Bapak dan Ibu, kita diberi kesempatan. Lalu yang ditanyakan Bu ini tadi, bagaimana sih sebenarnya kita di alam barzah itu nanti di alam barzah, ada alam barzah ini di bukan, Pak, memang di mute kayaknya. Oh, memang di mute. Mungkin lagi cari. Iya. Sepertinya alam barzah itu mungkin sesi minggu depan kali ya, soalnya ada di bab 5 kematian kayaknya. Iya, alam barzah itu sepertinya kita bercermin. Ibu, tadi ada yang mengganggu saya Bu tadi. Mohon maaf. Ada yang bocor. Baik, ibu-ibu dan bapak kalian yang hormati, apa yang dilakukan oleh orang yang berada di alam barzah? Esok pagi kita akan lanjut. Minggu depan atau minggu depan ya Pak? Ya, minggu depan. Ya. Ada Maunya besok Pak. Apa yang kita sedang ngapain tuh orang-orang yang sudah di alam barzah itu? Ngapain aja gitu ya? Waduh, ini Masya Allah Quran menjelaskan pada kita. Ya. Minggu depan. Tadi itu Bapak dan Ibu, saya stop sebentar itu. Ini kebetulan di depan saya ada di samping saya ada toren banjir. Airnya luber, jadi mengganggu telinga saya. Tidak terdengar. Jadi saya stop dulu. Radarnya perbaiki ya Pak. Iya Bu. Pak Uci, masih ada yang mau bertanya? Masih bisa kan ya Pak Uci? Baru jam 7.03. Oke, silakan. Ya, silakan Bu Dia mau bertanya. Pertanyaan saya sebetulnya mengulang pertanyaannya Bu Ritmi Pak. Sebelum kita sampai di alam barzah ini sudah senja gitu ya. Sudah senja, terus kalau direnung-renung di usia 60 inilah kita baru menyadari
ngaji kedodoran, sholat kedodoran, ibadah nggak ikhlas, buru-buru gitu Pak. Jadi bagaimana di waktu yang pendek ini kita bisa fokus dan tadi mengharap ridho Allah gitu. Apa bentuknya tuh? Terus tobat dulu baru menjalankan semua memang ibadah-ibadah yang kemarin kedodoran atau gimana Pak? Ya, yang saya baca dari penjelasan para mufassir ya. Kenapa kita harus ingat mati? Kan? Kenapa kita harus ingat mati? Karena dengan ingat mati orang akan banyak melakukan kebaikan. Akan banyak melakukan kebaikan. Orang yang ingat mati itu adalah salah satunya. Yang itu satu. Yang kedua, dia kalau benci sama orang tidak akan membabi buta. Itu, lalu dia akan memanfaatkan waktu yang ada pasti maksimal. Itu orang yang ingat kematian. Karena apa? Karena kematian itu satu kepastian yang paling pasti di antara sekian yang pasti. Itu kematian yang paling pasti. Umpamanya jadi presiden, nggak pasti. Jadi menteri, nggak pasti. Jadi lurah saja nggak pastinya. Tapi kematian pasti. Kematian. Sehingga mengingat kematian itu adalah hal yang penting. Karena dengan itu kita akan kebencian pada orang tidak akan terlalu benci, lalu tidak akan terlalu ketakutan menghadapi kehidupan. Ada orang yang takut sekali hartanya umpamanya coceng. Kata orang Cirebon nih, orang bilang, Pak Uci, ada orang yang takut katanya hartanya coceng. Coceng Bu? Berkurang. Enggak Pak. Coceng. Ini saya juga tahu bahasa dari dia ya. Coceng katanya. Berkurang. Ya. Coceng katanya. Insya Allah dia tidak akan takut menghadapi kehidupan. Karena dia akan merenungkan bagaimana perjalanan. Karena suatu kepada. Lalu juga jangan kita takutnya itu takut banget. Jangan sampai ketakutan itu menghilangkan Allah itu Maha Pengampun. Kan kita takut nih, tapi jangan sampai juga terlalu takut banget. Ya, seolah-olah Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Jadi begini, 70 tahun kafir. 70 tahun kafir. Begitu datang Rasulullah membawa ajaran yang baik, lalu dia terima, belum lama dia karena udah 70 tahun, belum lama dia masuk Islam. Lalu dia mati, insya Allah segala dosanya diampuni. Lalu ada lagi para sahabat-sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Pas di Madinah, dia ngobrol dengan teman-temannya. Ngobrolnya itu di depan Rasul. Ya Rasulullah, kami dulu waktu jahili, kami banyak melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam kejahatan. Kami membunuh anak kami sendiri, anak wanita. Kami dulu ya Rasulullah waktu zaman di Mekah, kalau istri kami hamil, lalu mendekati lahir, kami tidak siapkan itu lubang di dapur. Begitu lahir katanya itu anak kami perempuan, kami tinggal meluruskan aja itu bayi itu ke dalam lubang itu. Kami kubur karena hina. Itu dosa kami kayak apa? Besarnya ya Rasulullah. Bahkan begini ya Rasulullah. Ada yang begitu lahir anak kami perempuan, kami pelihara dulu sampai dia lucu ya anak kami itu ya. Lalu
setelah lucu-lucunya itu kan kami punya sumur tua di belakang. Kami bawa ke sumur tua di belakang. Lalu kami angkat kakinya ke atas. Lalu kami lepaskan itu anak kami. Itu katanya Rasulullah meneteskan air matanya. Itu ya Rasul, betapa besar sekali itu dosa kami itu. Sampai kami dengar itu anak kami yang kami lepaskan ke sumur tua itu masih ada suara ayah. Kami nggak hiraukan. Itu kayak apa dosa? Lalu sahabat yang lain ngomong, kamu ngomong begitu di depan Rasulullah, kasihan. Cerita-cerita kayak begitu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, silakan. Itu bagaimana ya? Dosa-dosa kami yang segitu banyaknya. Begitu serem dosa kami. Kami masih jahili. Kata Rasul, begitu kamu menyadari akan indahnya agama ini, kan hebatnya Allah Maha Pengampun, insya Allah akan diampuni. Ya, ada kesediaan buat kita untuk dekat kepada Allah, untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik lagi, insya Allah. Itu tanda orang yang akan mendapatkan ampunan. Ya, segera itu Abu. Ya. Terima kasih Pak Uci. Ya. Terima kasih Pak Uci. Ini waktu sudah menunjukkan 7.10. Apa kita sampai di sini aja? Ya. Terima kasih. Kita sampai jam 7. Ya. Terima kasih Pak Uci. Tausiahnya sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Pak Uci diberi kesehatan, juga ibu-ibu semua, dan kita akan berjumpa kembali untuk tausiah Ramadan ini pada minggu depan, hari Selasa. Sebelum berakhir acara ini, kami persilakan Pak Iding untuk membaca doa keselamatan, kemudian ditutup oleh Pak Uci untuk doa penutup. Silakan Pak Iding. Bu Malia, saya mohon maaf lagi ini di jalan soalnya nih Bu. Oh ya. Maaf. Ya. Oh iya. Mohon maaf. Iya, ya Pak. Kalau begitu. Berkendara. Oh. Kalau begitu mungkin doa keselamatan dan doa penutup oleh Pak Uci aja. Silakan Pak Uci. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa asyam. Ya Allah, terimalah ya kami, ruku sujud kami, dan terimalah ya Allah puasa kami, dan terimalah ya Allah sedekah. Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, maafkan kami, sadar betul akan kembali kepada ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami semua yang hadir ya Allah, ridhoi segala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti sore selamat berbuka. Amin. Terima kasih Pak Uci. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Malia. Terima kasih Bu Malia. Terima kasih Pak Uci. Sama terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya. Semoga Belum cuci tangannya mana Pak? Tangannya mana Pak? Ibu yang saya hormati ya, cuci tangan sampai bersih ya, jangan lupa itu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.